alhamdulillah Bapak Ibu-ibu jamaah Masjid Fatahillah Pasar Tanah Abang Blok B yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah permudahkan kita untuk bisa melanjutkan pertemuan pada siang hari ini, Sabtu rutin ketiga, pekan ketiga dari kajian Tibun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Pada kali ini kita akan membahas kaitan syirik dan dampaknya kepada penyakit, dampaknya pada malapetaka. Perlu diketahui bahwasanya adalul adl, keadilan yang paling besar adalah tauhid. Wa a'dhamudz dzulm asyirik, dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Dan dakwah para nabi, dakwah mereka adalah di atas tauhid, dan ajaran mereka tauhid. Luqman berkata kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Mereka para nabi mendidik anak-anak mereka sejak dini tentang tauhid. Begitu pula Nabi SAW menasihati Ibnu Abbas, "Ya ghulam, wa'allimuka bikalimatin." Hai anak kecil, akan ku ajari kamu dengan beberapa kalimat. Kemudian Nabi bersabda, "Ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Kata Nabi SAW, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah agar tidak kita terjatuh dalam kesyirikan, jaga agama ini di atas tauhid. Juga agar kita selalu bertakwa kepada Allah, menjauhi semua larangannya, mendatangi semua ketaatannya, menjaga agama ini, maka Allah akan menjaga kita. Kalau anda minta, maka mintalah kepada Allah. Tapi kalau anda jika berharap pertolongan, berharaplah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pelajaran tauhid. Nabi SAW juga bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah." Tidaklah ada anak yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya yaitu Islam. Fitrahnya adalah tauhid. Hatta yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, sampai kedua orang tuanya mau mendidik anak ini menjadi anak yang Yahudi, Nasrani, ataupun anak Majusi. Ini asalnya tauhid. Rahimahumullah jami'an. Dasarnya kita semua tauhid. Dari seseorang katakan non muslim untuk berislam perlu kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah untuk menetapkan tauhid, ikhlas, dan menafikan semua wujud kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk menetapkan ittiba'nya, dia mengikuti Nabi SAW dari apa yang diajarkan dan menjauhi apa yang tidak diajarkan Nabi SAW. Demikian kita mulai diri kita dengan tauhid. Semua ibadah-ibadah isinya tauhid. Dalam Al-Quran yang kita baca semuanya isinya tauhid. Salat diperlukan syarat diterima amalan ibadah salat, di antaranya ikhlas, yaitu tauhid. Kemudian mutaba'ah, salat yang dia lakukan seperti apa yang dibimbingkan Nabi SAW. Begitu pula rahimanarahmatullah jami'an tentang urusan yang lainnya juga. Kalau kita perhatikan, ketika kita keluar rumah, kita juga diajarkan doa bismillahi tawakkal 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah.
Diajarkan di sini tauhid juga. Ketika kita makan juga demikian. Baca bismillah yang artinya ba lil isti'anah. Bismillah, dengan nama Allah. Ini menunjukkan apa? Tauhid kita. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta tolong kepada makhluk Allah apapun. Kemudian juga rahmani wa rahmakumullah jami'an, sampai kalau kita perhatikan ketika kita sedih juga diajarkan doa-doa kesedihan. Doa-doa kesedihan tak luput dari kandungan-kandungan tauhid. Sebagaimana contoh dari doa yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perutnya ikan paus. Dia berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, dia mengakui kezaliman apa yang telah dia lakukan dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW mengajarkan doa ketika ada kesedihan. Riwayat Abi Daud disahkan Syekh Al-Albani, Allahumma rahmataka arju wa la takilni li nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kulli la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmat-Mu yang aku harapkan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dari apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhid. Ketika sedih kita kembali kepada tauhid. Begitu pula bahkan ketika kita hendak wafat, ditutup pun dengan kalimat tauhid. Nabi SAW bersabda, "Man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa akhir hayatnya membaca la ilaha illallah atau syahadat, maka dia masuk surga. Kemudian ketika kita sudah wafat juga, orang yang mensalati kita, yang mereka menegakkan tauhid dan kita disolati oleh teman-teman ahli tauhid, maka kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamut fayaqumu alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna bihi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah ada seorang muslim yang dia wafat kecuali ada orang yang mensolati dia, 40 orang yang tidak berbuat kesyirikan, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Allah nanti yaumul qiyamah. Ini keutamanya. Fa ini rahimahumullah, ujung-ujungnya kalau kita mendekati tauhid, dosa-dosa kita digugurkan walaupun dosa kita seperti bumi. Ya, sebagaimana hadis Al-Qudsi ketika Allah berkata, seandainya kalian membawa dosa kepadaku sebesar bumi dan kalian tidak menyekutukanku, maka aku akan datangkan ampunan juga sebesar bumi. Fa'in rahimahullah, keutamaan tauhid. Alhasil, apa kaitan tauhid dengan penyakit? Yang pertama, lemahnya tauhid akan menyebabkan kita gampang terjatuh dalam segala wujud dosa. Lemahnya tauhid akan menyebabkan kita gampang diserang oleh musuh-musuh Allah berupa setan, baik setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Rahimahullah jami'an, kesyirikan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Di antara kemurkaan Allah, Allah akan kirimkan penyakit atau malapetaka ketika Allah disekutukan. Contoh mungkin dengan misal, wabil misal yattadhih al-maqal. Dengan misal Anda mungkin bakal lebih paham apa maksud dari judul ini. Yang pertama, manusia apalagi di zaman sekarang
banyak sekali yang terjatuh dalam kesyirikan, karena banyak sekali mereka yang tidak mengenal ilmu tauhid. Di antaranya kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaida syaitan kana dha'ifa." Sesungguhnya makarnya setan itu sangat lemah. Ada yang menafsirkan makarnya setan sangat lemah bagi siapa? Bagi mereka yang tauhidnya kuat, bagi mereka yang rajin zikir dan ibadah. Tapi ketika mereka banyak berbuat maksiat, kesyirikan, jauh dari ketaatan kepada Allah, maka makar setan akan semakin kuat. Kemudian ada yang mentakwilkan makar setan itu lemah. Ada yang mentakwil, iya lemah di zaman Nabi. Di zaman sekarang makar setan sangat kuat. Kenapa? Di antaranya hadis Nabi SAW yang disebutkan, "Ma min zaman min ba'di illa huwa syarrun min, la yati zaman min ba'di illa huwa syarrun min." Bil makna, tidaklah datang zaman setelah zamanku kecuali zaman itu lebih buruk dan lebih buruk. Semakin jauh dari zaman Nabi, zaman semakin buruk, berarti makar setan semakin kuat. Kemudian barakallahu fikum, termasuk makar setan menjerumuskan hamba Allah kepada maksiat, kepada kesyirikan, dosa besar, disibukkan dosa kecil, disibukkan perkara mubah, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak manfaat dan seterusnya. Ini jebakan-jebakan setan. Sampai iblis bersumpah, "Fabizzatik lawiyannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Juga di antaranya bahkan mereka juga akan menjadikan makhluk Allah ini dirubah ciptaannya oleh mereka sendiri. Yang alisnya dipangkas, diganti dengan alis buatan, giginya juga dikorok, ya diganti giginya, ada yang ditatu dan sebagainya. Ini semua apa? Termasuk orang-orang yang terjatuh dalam jebakan setan. Pertama, kenapa kesyirikan berdampak kepada penyakit? Kita akan mulai di antaranya, mulailah kasus misalkan suami dan istri. Kadang ada pasangan yang mereka mendapatkan jodoh melalui perantara dukun, atau ada yang mungkin cintanya ditolak, dukun bertindak. Ini semua kesyirikan. Awal mula sesuatu yang dimulai dengan kesyirikan bakal menimbulkan malapetaka. Bahkan pernikahan itu gak akan berkah. Mungkin bisa menyebabkan pertengkaran terus, bisa menyebabkan kemandulan, ya, bisa menyebabkan pasangan suami istri ini sakit. Kenapa? Karena mereka menjadikan kesyirikan sebagai perantara penolong mereka. Ini sudah syirik. Sebagian manusia mengira syirik itu menjadikan Allah ada Allah lain. Padahal definisi kesyirikan sangat banyak. Ya, definisi kesyirikan sangat banyak. Kemudian contoh berikutnya, ketika seseorang misalkan sedang hamil, mereka mengadakan acara-acara selamatan, katakan selapanan, dan menyembelih ayam cemani. Paruhnya hitam, matanya hitam, bulunya hitam, kakinya hitam. Ini syarat-syarat sesembelihan yang disyaratkan jin. Karena Islam tidak mensyaratkan juga syarat yang seperti ini. Kemudian ketika lahiran, si anak pun untuk memberi nama si anak, si orang tua ini mengadakan ritual-ritual selamatan, juga menyembelih ayam yang disyaratkan jin. Ini semua akan menimbulkan penyakit malapetaka. Di antaranya penyakit juga bisa penyakit psikis, suami istri tengkar terus. Juga bisa bikin penyakit medis. Ya, gara-gara perantara kesyirikan mereka nggak hamil-hamil. Ketika sudah punya anak, diganti nama harus melalui selamatan,
dan ini enggak diajarkan Nabi. Juga ada padanya kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah. Dia bilangnya untuk Allah, tapi syarat-syarat seperti ini justru untuk syaitan. Ujung-ujungnya si anak yang masih bayi, mungkin Anda sadari atau tidak Anda sadari, tiba-tiba si anak mengalami masalah penyakit yang aneh, jantung bocor. Padahal nggak ada riwayat di janin ada infeksi di rahim. Nggak ada riwayat ibu ini ketika janinnya di perutnya, nggak ada riwayat masalah-masalah kelainan ataupun kelainan darah. Tapi setelah selamatan tiba-tiba muncul penyakit, si anak kejang, epilepsi, padahal nggak tahu sebabnya sebelumnya. Padahal sebabnya ada sebab non medis, yaitu ritual yang berdampak penyakit. Ini rahimahumullah jami'an. Begitu pula sebagian orang membuat rumah, membangun rumah, dipasang di atap-atap rumah, ya misalkan sebagai penolak bala, dipasang di pintunya paku dari emas, dipasang di halamannya, mereka sebut namanya pohon suci. Padahal itu semua adalah kesyirikan-kesyirikan. Justru saat itulah rumah ini akan menjadi rumah yang rusak, yang runtuh, hancur karena tauhidnya hancur. Fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu. Justru itu rumah yang rusak. Ya, tiba-tiba keluarganya sering sakit, banyak malapetaka, banyak didapati al-fuwaisiq, di rumahnya banyak tikus, banyak cicak, banyak kalajengking. Kenapa? Setan betah dengan rumah tersebut. Akan menimbulkan penyakit bagi penduduknya, penghuni rumahnya, baik penyakit medis atau psikisnya. Juga akan menimbulkan gangguan-gangguan di rumahnya dari hewan-hewan yang dianjurkan Rasulullah untuk dibunuh, tapi hewan itu malah berkeliaran di rumahnya. Ini rahmatullah jami'an. Hakikatnya mereka ini menjadikan selain Allah sebagai penolong, dan saat itulah bakal timbul malapetaka. Ada di antaranya kaum lelaki yang kerja di luar, ngantor, mereka pakai mobil, pakai motor. Ada yang kerjanya supir truk, di truknya, di mobilnya dipasang penolak bala, ya, ditaruh di belakang mobil, di depan mobil. Anda ketahui, kalau ada mobil yang dipasang penolak bala, justru saat itulah benteng tauhid lemah dan dia bakal celaka. Berapa banyak kecelakaan terjadi karena mereka melakukan ritual kesyirikan. Jalan-jalan tol yang dibuka yang tadinya hutan, banyak pohon besar, untuk membuka jalan tol, sebagian mereka menyembelih kepala sapi, tumbal untuk penjaga pohon yang besar biar gak marah. Semua kebodohan, kesyirikan, bakal timbul malapetaka. Ini harus ditadaburi rahmatullah, menimbulkan malapetaka dan menimbulkan penyakit. Kemudian aja diantaranya mereka berobat kepada dukun. Ya, ini berarti minta tolong kepada dukun, yang dukun ada ritual dengan jin, maka berarti telah minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dilarang. Fa barakallahu fikum. Kembalinya ketika sakit harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Asy-Syafi. Allah Maha Penyembuh. Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Allah mengabarkan melalui lisannya Nabi dari jenis-jenis penyakit, juga di sebagian ayat dan hadis disebutkan obatnya. Kalau kita menjadikan Allah dijadikan tandingan, ketahuilah sekali lagi bakal banyak di antara kita kena penyakit. Anda ridho apa enggak ridho, tahu apa enggak tahu, sengaja apa tidak, ya, mau apa enggak mau, syi'ta am abait, tetap akan Allah kirim penyakit. Ya, kenapa? Bagaimana tidak? Kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita makan, dari keluarga kita, dari nikmat sehat, tetapi kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 41, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun." Anda perhatikan permisalan orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka itu seperti menjadikan tempat perlindungannya yaitu rumahnya laba-laba. Allah yang menciptakan semua makhluknya, ya, Allah yang menciptakan semua makhluknya, dan Allah tahu bagaimana makhluknya. Allah juga tahu makhluk yang rumahnya paling lemah bentengnya, perlindungannya. Disebutkan Allah, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba jika Anda mengetahuinya. Rumah laba-laba rumah yang paling rusak, paling lemah, gak bisa melindungi penghuninya dari panas, hujan, angin, dari gangguan hewan atau manusia. Dia bakal cepat rusak. Nah, Anda bayangkan rumahnya paling cepat rusak. Ini rumahnya gampang rusak. Sama kalau kita menjadikan kepada selain Allah sebagai wali, penolong, sama dengan kita minta perlindungan kepada sesuatu yang sangat lemah. Bayangin sebagian orang untuk menolak bala satu jalan biar gak kecelakaan, sering kecelakaan, mereka bikin bubur, ada bunga, dibuat untuk penjaga jalan. Ini kesyirikan. Kolam-kolam renang dikasih bunga-bunga untuk tolak bala, padahal itu makanan mereka. Disitulah bakal justru banyak orang tenggelam. Ya, mobil dipasang tolak bala biar gak kecelakaan, justru disitulah akan dibuat kecelakaan. Anak kecil dipakai kalung tolak bala, justru dia bakal sering demam, sering kejang, sering sakit. Ya, demikian seterusnya dari makar-makar syaitan. Hakikatnya kita seperti menjadikan pelindungnya kita adalah rumah laba-laba. Dan disebutkan ahlinya, ahli hewan, rumah laba-laba ini selain lemah, penghuninya kekerabatannya juga sangat lemah. Rumah laba-laba ini dibuat oleh pejantannya laba-laba. Setelah betina dan pejantan kawin dan betinanya bunting, maka si pejantannya dibunuh oleh betinanya. Katakan suaminya dibunuh istrinya sendiri. Kemudian setelah betinanya punya anak, beranak pinak, dan anaknya sudah besar-besar, maka anak-anaknya akan membunuh ibunya sendiri, alias betina tadi. Anda perhatikan, sama. Kalau Anda menjadikan selain Allah sebagai pelindung untuk menjaga kesehatan, pakai cincin kalung yang ada aura kekuatan, ya, pakai jimat, ya, biar nggak kena sakit. Di motornya dipasang penolak bala, mobilnya pasang penolak bala. Ketahuilah, dia seperti rumah laba-laba. Kita menjadikan pelindung yang pelindungnya lemah. Ya. Kemudian naasnya justru setanlah yang tambah akan menyerang diri kita. Nah, sebagaimana penghuninya tadi kekerabatannya lemah, saling membunuh di antara mereka, maka setan justru akan membuat orang yang tadi hatinya digantungkan kepada setan, kepada penolak bala, justru mereka akan diserang sendiri oleh syaitan. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an, efek dari kesyirikan akan berdampak pada penyakit, akan berdampak kepada malapetaka. Nah, di zaman sekarang kesyirikan merajalela, ya, dan penyakit bermunculan. Ada di antaranya penyakit yang mungkin Anda bakal sering dapati jika Anda mentadaburi penyakit yang ada di sekitar kita. Di antaranya penyakit-penyakit yang disebabkan, ya, yang disebabkan jin nasab, ya, yang disebabkan jin nasab, ya.
Yang mana jin nasab ini terutama yang ada riwayat kakek moyang dahulunya adalah seorang jawara, punya ilmu kebal, menyimpan benda-benda keramat, ya, yang mereka pikir bisa menolak bala, menjadikan orang menjadi jaya. Maka saat itu jin pun akan menyerang diri dia, anak dia, bahkan cucu-cucunya. Mereka yang lemah benteng mereka, maka pada saat itulah mereka akan jadi sasaran serangan kaum jin dan bisa menimbulkan penyakit baik pada anak kecil, pada pasutri. Berapa banyak kami dapati pasutri tidak kunjung hamil, ternyata riwayat dia si sakit, kakaknya, adiknya ternyata punya riwayat yang hampir sama, serangan kaum jin. Kenapa? Karena di antaranya ada riwayat-riwayat kesyirikan. Sepertinya ini saja yang bisa kami sampaikan, ya, pada pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, jika tidak ada pertanyaan kita tutup, ya, karena mungkin masih banyak yang melanjutkan belanjanya di pasar. Tafadhol, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja, ya. Nah, ada yang bertanya? Nah, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul. Barakallahu. Pertanyaan bagus. Ini yang sebenarnya ingin kami sampaikan, tetapi diingatkan dengan pertanyaan. Apalagi di pasar, banyak sekali pedagang-pedagang muslim yang lemah tawakal dan tauhidnya. Mereka biar laris dagangannya harus pergi ke dukun, nggak mencukupkan menggantungkan diri kepada Allah dari rezeki Allah, tapi pakai perantara dukun. Bahkan banyak warung-warung, resto-resto, nggak usah jauh-jauh, mungkin di Tanah Abang Anda nggak merasa, di gerobak ada yang diikat seperti tali rafia, ada yang benda-benda aneh. Ternyata mereka pakai penglaris. Ini pentingnya Anda baca doa sebelum makan, baca bismillah. Kenapa? Agar setan gak ikut makan bersama kita, agar efek jin penglaris tidak masuk ke dalam mulut kita. Berapa banyak orang sakit makan di pasar bukan hanya karena faktor yang nyata, karena bakteri dan virus, tapi ternyata karena jin. Jin memberikan permisi, akrakumullah, air ludahnya, ya, kemudian diletakkan di makanan dan kita makan gak pakai baca bismillah, bisa menimbulkan penyakit. Makanya kita bukan tinggal di negeri tauhid, negeri yang identik dengan banyak ritual-ritual. Ya, ketahuilah orang-orang yang bisnis jual beli pakai penglaris, dia laris di depan mata, tapi ingat, si penjual dan keluarganya berarti terjatuh dalam kesyirikan dan tinggal tunggu saatnya. Syi'ta am abaid, dia mau apa enggak mau, Allah akan berikan penyakit pada orang-orang yang suka pakai penglaris. Nampak di depan mata, oh uangnya banyak, pelanggan banyak, tinggal tunggu waktu saja, bisa jadi Allah munculkan penyakit 40 tahun kemudian. Disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, seorang ulama salaf namanya Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Inni la a'rifu ghamman usibtu illa bidhanbi fa'altuhu qabla 40 sanatan." Aku tidak mengetahui, aku tidak tahu kecuali apa? Kecuali rasa sedih yang kurasa sepertinya karena dosa yang kulakukan 40 tahun lalu. Ini padahal seorang ulama. Apalagi dosa kesyirikan, dosa yang paling besar, ya. Maka sekali lagi akan berdampak kepada apa? Si pedagang yang menggunakan penglaris, mau jual makanan, mau jual pakaian, dia
dia mungkin laku keras, sama hukumnya. Seperti ada keluarga, kami dapati pernah ada seorang wanita gula darahnya 500, anaknya satunya kena autis, satunya kena autoimun, berobat ke sana kemari bertahun-tahun, berobat ke dokter, ke herbalis, gak kunjung sembuh. Kita jangan terfokus dengan diagnosa duniawi, tapi perlu ditegakkan diagnosa ukhrawi dini. Diagnosa dunawi mungkin tanya, ada riwayat keturunan enggak, makannya sehari berapa kali, hobinya makan manis-manis enggak, anaknya makan apa. Tapi kita kenapa enggak tanya suaminya kerja apa, penghasilannya apa. Setelah dijawab ternyata suaminya kerja bisnis ribawi, anak dan istrinya sakit tidak kunjung sembuh. Kadang manusia lupa seperti ini. Sama orang yang pakai penglaris, keluarganya bakal dikirim penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Syi'ta amma ba'id. Ya, Anda mau apa enggak mau, Allah akan kirim penyakit walaupun berapa tahun kemudian. Ya, uang banyak sesaat tapi ternyata malapetaka. Ada yang sampai kena stroke. Ternyata apa? Dulu jual belinya dia pakai penglaris. Bagi mereka yang disihir, saingannya disihir dengan apa? Ini toko pakaian sama pakaian, warung sama warung, misalkan disihir, akhirnya nggak ada orang datang. Ya, disihir. Efek dari siapa? Efek dari orang nyihir, tetangganya. Ini perbuatan sihir dia bakal nimbulin penyakit pada dia dan keluarganya. Sedang orang yang disihir, kalau melihat keanehan-keanehan, misal di toko ini penjaganya sering aneh, stafnya sering ngantuk, chefnya yang tukang masaknya suka nggak kerasan, nggak betah, masak nasi baru mateng sudah bau busuk. Ini ciri-ciri resto dia disihir. Kemudian juga diantaranya orang lain melihat ini resto tutup terus padahal buka. Kalau di tempat gedung itu sendiri bakal didapati, permisi akramakumullah, permisi, disebutkan sebagian masyayikh, di antaranya rumah yang sedang diserang jin, di antaranya tempat tersebut misalkan dia sewa tempat untuk jualan, bakal ditempati tikus, banyak tikus. Ya, bakal ditempati banyak tikus. Ya, kemudian kita kembangkan. Walaupun ini nggak ada dalilnya, ini hanya tajrubah para ulama, tajrubah sebagian teman-teman ahli ruqyah. Selain tikus, karena apa? Hewan yang disuruh dibunuh, al-fuwaisir, justru muncul di tempat dia. Tikus, cicak, kalajengking. Ya, lampu di tokonya sering mati. Kadang timbul bau seperti kebakaran, hangus seperti kuburan. Kemudian muncul di antaranya bocor di mana-mana, retak dinding di mana-mana. Kenapa? Setan punya aura. Kemudian bahkan di antaranya lantai ada yang ambles ke bawah, keanehan-keanehan. Ini ciri-ciri tempat ini sedang disihir. Solusinya apa? Doa kepada Allah agar ditampakkan di mana diletakkan bukhulnya di depan toko dia atau resto dia. Kadang dukun atau orang yang membawa amanat bukhul dari dukun menanam di depan tokonya sesuatu. Kalau Anda bisa dapat bukhul ini, ambil bukhul ini, rendam di air ruqyah, kemudian hancurkan, buang. Ya, kalau Anda, sebagaimana Nabi pernah disihir dan Nabi berdoa kepada Allah. Jadi kalau toko Anda disihir, doa kepada Allah, doa agar bukhulnya ditampakkan di mana mereka taruh. Kalau mereka pakai percikan air di depan toko, ketika Anda nggak ada di toko, Anda belum datang, Anda pakai air ruqyah, dipercikin lagi itu bekas percikan yang dimimpikan dalam mimpi Anda, karena ditampakkan dalam mimpi. Nah, kalau misalkan Anda nggak dapat bukhulnya, Anda nggak ditampakkan, dikabarkan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun melalui mimpi, ya, Anda bisa meruqyah tempat toko Anda. Bacakan terus surat Al-Baqarah. Inna syaitana la yadkhulu baitan yaqra'u fihi al-Baqarah. Setan enggak akan masuk rumah di dalamnya ada surat Al-Baqarah. Anda baca terus di toko Anda. Ya, ini istishfa' bil Quran. Ya, juga Anda bisa pakai air ruqyah, dipercikin di pojok-pojok, juga dipercikin di mana keluarnya cicak paling banyak, kecoa banyak, tikus banyak dari arah mana, retak-retak juga dipercikin semua dengan air ruqyah. Ini enggak disebutkan dalam sunnah, tapi boleh.
berdasarkan keumuman dalil Auf bin Malik, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk, tidak mengapa dengan ruqyah selama enggak ada unsur kesyirikan, dan ini enggak ada unsur kesyirikan, dan itu boleh-boleh saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu baik, semoga bisa dipahami. Jadi kalau Anda dapati tanda gejala-gejala tadi, nah ini berarti ada kasus sihir ya. Dan banyak sekali saudara-saudara kita lemah tawakal, gak menggantungkan rizki itu kepada Razzaq Allah, tapi apa? Harus kepada dukun. Kalahkan penyaingnya, lawannya ya, orang bisnis yang lainnya biar jatuh disihir. Itu cara-cara mereka, dan gak akan berkah. Keluarga dukun dan keluarga yang minta untuk menyihir orang lain bakal dikirim penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ini saja bisa sampaikan. Sudah jam 1:10, harap dimaklumi ya. Jika ada kekurangan apa yang kami sampaikan, jika ada benarnya dari Allah semata, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.